Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzahta ambasairi najisa wa talgiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jami'atuz Zahidin, yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah sampai detik ini Allah berikan kita kesehatan dan keluangan waktu untuk sama-sama bisa hadir melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan langkah dari rumah sampai ke tempat ini dihitung malaikat sebagai amal dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Di surat Yasin, surat 36, nomor ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya orang meninggal kelak akan kami hidupkan kembali. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Semua bekas tapak kaki, bekas-bekas langkah, wa kulla syai'in, semuanya itu ahsainahu fi imamin mubin. Kami tulis dalam catatan amal ibadah mereka. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dapat syafaah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sambung pengajian kita 2 bulan yang lalu. Judul besarnya adalah ibadah qalbiyah. Ibadah yang dilakukan oleh hati, bersumber dari hati, hanya diketahui pemilik hati. Orang lain tidak tahu dengan ibadah hati kita. Yang pertama yang udah kita bahas adalah tentang taubatan nasuha. Di Al-Quran, surat At-Tahrim, surat 66, nomor ayat yang ke-8. Sudah selesai. Yang kedua, ibadah qalbiyah yang udah kita bahas, ada yang disebut namanya tawakal. Menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah berikhtiar, bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah. Apapun hasilnya setelah ikhtiar selesai, apapun yang diberikan Allah setelah doa sudah dipanjatkan, dia tetap bahagia karena dia yakin ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Sekarang yang ketiga, ibadah qalbiyah, ada yang disebut namanya tawaduk. Tawaduk dalam bahasa kita adalah rendah hati. Dan rendah hati itu adalah bagian dari sifat hamba-hamba Allah. Kalau kita hamba Allah, sifat yang harus kita miliki, salah satunya adalah senantiasa rendah hati, tawaduk. Di surat Al-Furqan, surat 25, nomor ayat 63. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, alladzina yamsuna alal ardi hauna, orang-orang yang senantiasa berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, rendah hati dan tawaduk. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang mencemooh, mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata kotor, qalu salama, dia menjawab dengan salam, dia tidak menjawab dengan kata-kata yang tidak baik. Meskipun yang mengatakan tadi mungkin seorang ustadz, kata-kata kotor, tetap Bapak itu sabar, tetap tidak membalas dengan kata-kata yang buruk. Maknanya, bahwa tawaduk merupakan sifat hamba Allah. Lawan kata tawaduk, nama bahasa Arabnya takabur. Takabur asal katanya kabir. Kabir artinya besar. Akbar maknanya maha besar. Takabur, merasa diri lebih besar dari orang lain. Ada beberapa hal yang berpotensi membuat orang menjadi orang yang takabur. Bisa karena faktor keturunan, karena nasab. Siapa leluhurnya, siapa kakeknya, siapa bapaknya, seringkali dia merasa lebih mulia dari orang lain. Maka Quran mengingatkan tentang itu. Di surat As-Sajdah, surat 32, ayat yang ke-8. Summa ja'ala naslahu min sulalatim min ma'im mahin. Kemudian kami menciptakan manusia dari saripati air yang hina.
Jangan merasa kita lebih besar, lebih hebat, lebih suci, lebih mantap, lebih rancak, lebih baik dari orang lain karena sebab nasab. Kenapa? Karena yang membuat orang mulia di sisi Allah bukan karena nasabnya, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Hujurat, surat 49, nomor ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu, supaya bisa saling mengenal. Siapa yang paling mulia? Ayat itu masih lanjut. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat kepada Allah, yang mulia di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan karena nasab, bukan karena faktor keturunan, tapi seringkali kita melihat, memandang, baik secara langsung maupun mungkin melihat di YouTube atau di televisi, melihat karena nasab orang merasa lebih dari yang lain. Padahal semua sama, setara dari air yang hina. Bapak, Ibu, larangan daripada sifat takabbur ini banyak di ayat Al-Quran. Salah satunya juga disebutkan di surat Luqman, surat 31, nomor ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dengan keadaan pongah, membusung dada. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, tak menyukai orang menyombongkan diri dan orang-orang yang melampaui batas. Ustaz, apa takabbur sombong itu? Setidaknya dua. Pertama, baturul haq, menolak kebenaran. Yang orang sampaikan, betul. Yang orang sebutkan, betul. Tapi karena merasa lebih tua, merasa lebih berilmu, merasa lebih senior, menolak nasihat yang baik-baik. Itu kesombongan, takabbur. Atau yang kedua, wa ghamtun nas, menjengkal, merendahkan orang lain. Merendahkan karena keilmuan, bisa terjadi nggak, Ibu? Bisa. Merendahkan orang karena profesi? Bisa. Mentang-mentang Bapak yang tadi cuma penjual es teh, langsung dihina dengan kata-kata yang tidak baik oleh seseorang. Es tehmu masih banyak, juallah. Pet. Disensor kata-kata itu. Jadi jamaah yang saya muliakan, bisa orang sombong karena ilmu, bisa orang sombong karena harta, bisa orang sombong karena faktor keturunan dan lain sebagainya. Dan jamaah, sifat takabur tadi, baturul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, menjengkal, merendahkan orang lain. Jadi intinya Bapak Ibu, ibadah qalbiyah yang ketiga namanya tawaduk. Tapi ingat ya, tawaduk yang dipertontonkan itu jatuhnya adalah takabur. Makanya ulama menjelaskan, man asbata li nafsihi tawaddu'a fahuwa indallahi al-mutakabbiru haqqo. Orang yang merasa dirinya rendah hati, orang yang merasa dirinya tawaduk sambil mempertontonkan ketawadukan ke hadapan orang banyak, fahuwa indallahi al-mutakabbiru haqqo. Itu adalah orang yang sombong, orang yang takabur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ada yang zohir, yang nampak. Ada yang batin, yang tak kelihatan. Yang bisa diukur, dikalkulasi, diperhitungkan manusia hanya yang dari luar. Yang di dalam, siapa yang tahu? Contoh, waktu saya sedang ceramah, ibu saya dari kampung datang ke masjid ini, misal. Waktu dia datang, saking rindunya tak jumpa dengan orang tua dia setahun, saya salam, saya cium tangannya. Saking rindunya, saya cium kakinya. Itu anak yang sombong atau anak rendah hati? Itu anak yang sombong. Kok bisa? Saya melakukan itu agar dilihat oleh jamaah yang lain bahwa saya anak yang berbakti. Paham maksudnya kan? Maksudnya, setan sangat halus bermain di hati manusia. Ketika ketawadukan itu dipertontonkan, supaya orang lihat dia orang yang tawaduk. Waktu jumpa dengan ustadz yang lain, begini-begini. Padahal dalam hatinya, biar orang tahu saya siapa. Jadi jamaah yang saya muliakan, jadi intinya tawaduk adalah rendah hati, bisa berpotensi hilang kerendahan hati karena sebab keturunan, bisa karena sebab harta. Ayat ini sering kita bahas di masjid ini. Surat Al-Alaq, surat 96, nomor ayat 6 sampai ke 8. Kalla, hati-hati, innal insana layatagha,
manusia banyak lupa diri, lupa daratan, dan melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahus taghna, ketika merasa diri berkecukupan, padahal inna ila rabbika ruj'a, karena pada dasarnya harta ujungnya ada dua. Kalau bukan dia meninggalkan kita, kita meninggalkan dia. Jadi intinya ibadah qalbiyah ketiga namanya tawaduk. Itu hanya diketahui oleh pemilik hati karena letaknya ada di hati dan bersumber di hati manusia. Sekarang masuk yang keempat. Apa ibadah qalbiyah itu Pak Ustadz? Yang mau kita bahas sekarang namanya ikhlas. Jamaah yang mulia, kualitas ibadah manusia itu akan dibedakan dengan niatnya. Hadis yang sangat familiar, populer, sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, amal harus dimulai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan balasan yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ikhlas asal katanya khalaso, artinya murni, asli, suci, dan bersih. Berarti lawan katanya murni, berarti bercampur, itu tak ikhlas lagi. Atau jernih, udah kotor dan berbau. Asli, berpura-pura, itu sudah jauh dari keikhlasan. Kalau ikhlas tadi murni, suci, asli, ibadah, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bercampur dengan yang lain-lain, itu sudah bercampur. Tak disebut lagi dengan yang namanya keikhlasan. Maka Quran mengingatkan kita agar senantiasa ibadah dengan ikhlas. Di surat Al-Bayyinah, surat 98, nomor ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh beramal ibadah, melainkan mukhlisina lahuddin. Secara perbatim, kata-katanya disebutkan mukhlisin, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hunafa, lurus, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka mendirikan salat, membayar zakat, tulus, ikhlas, lurus karena Allah, wa zalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Maksudnya jauh daripada kesyirikan, jauh daripada niat yang tidak baik. Pertanyaannya, Ustadz, ya, adakah tingkatan-tingkatan keikhlasan? Ada. Ada seorang ulama namanya Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa keikhlasan itu levelnya ada 3. Nomor 1, ikhlas karena Allah. Ini yang paling tinggi. Ikhlas karena Allah. 1. 2, ikhlas karena akhirat. Dalam kurung surga dan pahala. Aku tak paham Pak Ustadz, nanti kita jelaskan. Ada yang ketiga, ikhlas karena dunia. Bagaimana maksudnya? Kita ulang dulu ya. Pertama, ikhlas karena Allah. Nomor 2, ikhlas karena akhirat, surga dan pahala. Yang ketiga, ikhlas karena dunia. Sebut contoh biar mudah dipahami. Ada seorang perempuan namanya Siti Zubaidah. Ditanya sama dia, Bu Sizu, kenapa ibu suka baca Quran? Habis sholat subuh, ku tengok sering ibu baca Quran. Jawaban si Sizu, Al-Quran adalah obat. Kalau aku baca Quran, hatiku tenang, stres hilang. Ikhlas nggak? Level yang mana itu? Enggak, itu yang level nomor 3. Karena ketenangan dia dapatkan dalam waktu dekat di dunia. Stres dia hilang, itu yang dia targetkan jangka pendek dunia. Tapi kalau ditanya, kenapa ibu suka baca Al-Quran habis sholat subuh? Jawaban ibu Sizu, setiap huruf yang kubaca, 10 pahala balasan dari Allah. Dan Al-Quran inilah besok yang memberikan syafaat di hari pembalasan. Ikhlas? Level yang mana? Nah, itu yang kedua. Karena targetnya akhirat, surga, dan pahala. Udah 2 kali salah pilihan ibu. Oke, sekarang yang ketiga. Bu Sizu, kenapa ibu suka baca Quran? Kata dia, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Al-Ankabut, surat 29, ayat 45, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dari apa yang diwahyukan kepada Nabi dari Al-Quran. Artinya, aku baca Al-Quran karena itu perintah Allah, anjuran Rasulullah. Soal dapat pahala atau tidak, aku tak pernah melihat. Soal hatiku tenang atau tidak karena ini, I don't care. Yang penting, ini perintah Allah, kulakukan. Ini anjuran Rasulullah, kulakukan. Ikhlas? Itulah puncak keikhlasan.
ketika pikiran tidak menarget jangka pendek dunia, tidak menarget jangka panjang akhirat, tapi mutlak hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu puncak daripada keikhlasan. Kita buat contoh yang lain biar ibu yang bingung akan begini. Karena sekarang masih mengangan ya. Ada orang, katakanlah namanya si C, Chandra. Dia suka bersedekah. Pak Chandra, ngapain suka bersedekah? Ngabis-ngabisin duit? Kata orang. Jawaban dia, saya bersedekah untuk memancing rezeki agar usaha semakin lancar. Ikhlas? Level yang mana? Dunia. Tapi kalau ditanya, kenapa Bapak suka bersedekah? Sedekah inilah besok yang melindungiku di padang mahsyar. Ikhlas? Ikhlas. Tapi targetnya akhirat, level kedua. Tapi kenapa Bapak suka bersedekah? Dalam hartaku ada hak orang lain. Begitu perintah Al-Quran. Ikhlas? Itulah puncak keikhlasan di Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Kul, katakanlah, inna solati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh amal ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi, bukan ta'ala, lillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala salat zuhur, soli pada zuhri, arba'a raka'atin, adaan makmuman, lillahi ta'ala. Tak apa-apa, Bu. Salah-salah sedikit diampunkan Allah. Ibadah kolbiyah berapa yang mau dibahas, Pak Ustadz? Ada 7. Ini baru 4 kita bahas. Taubat, ada pula namanya tawakal, kemarin sudah. Tadi ada yang disebut dengan namanya tawaduk, dan juga ikhlas. Dan bagaimana tentang ibadah kolbiyah berikutnya, kita akan bahas di 2 pekan yang akan datang. Dan Bapak dan Ibu-Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita pahami, dan bisa kita amalkan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.